Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Yang tidak termasuk tim penyelenggara swakelola adalah A. Tim perencana, B. Tim persiapan, C. Tim pelaksana, D. Tim pengawas, E. Tim evaluasi. Jawabannya adalah A. Tim perencana. Pembahasan. Tim penyelenggara swakelola biasanya terdiri dari beberapa tim yang bertanggung jawab untuk mengelola suatu proyek atau program. Dalam konteks ini, tim penyelenggara swakelola mencakup A. Tim persiapan, bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengatur persiapan proyek atau program. B. Tim pelaksana, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah disiapkan. C. Tim pengawas, bertanggung jawab untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan proyek atau program untuk memastikan kepatuhan terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. D. Tim evaluasi, bertanggung jawab untuk mengevaluasi hasil dari proyek atau program dan membuat rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan di masa depan. Tim perencana biasanya merupakan bagian dari tim persiapan yang bertugas merencanakan dan mengorganisasi langkah-langkah awal proyek atau program. Jadi, tim perencana tidak termasuk sebagai tim penyelenggara swakelola dalam pertanyaan ini. 2. Pihak yang harus menandatangani kontrak dalam pelaksanaan swakelola tipe 2 adalah A. PPK dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola, B. PP atau KPA dan PPK, C. PA dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola, D. Ketua Tim Pelaksana Swakelola dan Pokja Pemilihan, E. PA atau KPA dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola. Jawabannya adalah A. PPK dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola. Pembahasan. Dalam pelaksanaan swakelola tipe 2, kontrak biasanya ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola. PPK bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran, sementara Ketua Tim Pelaksana Swakelola bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek atau program. Tanda tangan dari keduanya memastikan kesepakatan dan komitmen dalam pelaksanaan swakelola tipe 2. 3. Pihak yang menerima hasil pekerjaan tim pelaksana swakelola adalah A. Agen pengadaan, B. UKPBJ, C. Pokja Pemilihan, D. PPK. Jawabannya adalah D. PPK. Pembahasan. Pihak yang menerima hasil pekerjaan dari tim pelaksana swakelola biasanya adalah pejabat pembuat komitmen atau PPK. PPK bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan proyek atau program, dan dia adalah pihak yang menerima hasil pekerjaan atau barang atau jasa yang telah dikerjakan oleh tim pelaksana swakelola. 4. Tugas tim pelaksana dalam pengawasan dan pertanggungjawaban swakelola diantaranya adalah A. Melaporkan pengawasan persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola kepada PPK secara berkala. B. Melaporkan kemajuan pelaksanaan swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala. C. Menyusun jadwal pelaksanaan yang diserahkan kepada PPK secara berkala. D. Menyusun rencana kegiatan dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan kepada PPK secara berkala. E. Melaporkan hasil evaluasi hasil pekerjaan kepada PPK secara berkala. Jawabannya adalah B. Melaporkan kemajuan pelaksanaan swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala. Pembahasan. Tugas tim pelaksana dalam pengawasan dan pertanggungjawaban swakelola meliputi pemantauan kemajuan pelaksanaan proyek atau program serta penggunaan keuangan yang terkait dengan proyek tersebut. Mereka perlu secara berkala melaporkan informasi mengenai kemajuan pelaksanaan, pengeluaran keuangan, dan hasil-hasil pekerjaan kepada pejabat pembuat komitmen atau PPK sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan swakelola. Ini membantu memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang baik dalam pelaksanaan proyek atau program swakelola. 5. Di bawah ini kegiatan yang tidak dilakukan dengan pengawasan pada pengadaan barang jasa adalah A. Pemantauan,
B. Audit, C. Penyelidikan, D. Whistleblowing system, E. Evaluasi penawaran. Jawabannya adalah E. Evaluasi penawaran. Pembahasan. Pada pengadaan barang atau jasa, pengawasan umumnya mencakup kegiatan seperti pemantauan atau monitoring, audit, whistleblower system, dan evaluasi penawaran. Namun, kegiatan penyelidikan atau investigation biasanya tidak termasuk dalam aktivitas pengawasan. Penyelidikan mungkin diperlukan jika ada indikasi pelanggaran atau ketidakpatuhan, tetapi ini biasanya menjadi langkah yang lebih lanjut dan bukan bagian dari pengawasan rutin dalam pengadaan barang atau jasa. 6. Pelaksana penelitian ditetapkan berdasarkan A. Penunjukan langsung, B. Pengadaan langsung, C. Seleksi, D. Evaluasi kompetensi dan kualifikasi, E. Penugasan. Jawabannya adalah E. Penugasan. Pembahasan. Pelaksana penelitian seringkali ditetapkan berdasarkan penugasan. Penugasan ini bisa datang dari pihak yang memerlukan hasil penelitian, seperti instansi pemerintah atau lembaga yang membutuhkan penelitian khusus. Penugasan ini kemudian dapat diberikan kepada individu atau tim yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai untuk melaksanakan penelitian tersebut. Proses penugasan ini melibatkan pemilihan dan penunjukan berdasarkan kebutuhan dan tujuan penelitian yang akan dilakukan. 7. Perencanaan pengadaan barang atau jasa yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan A. Plafon anggaran, B. Renja K atau L, C. RKA perangkat daerah, D. Pagu indikatif, E. Rencana strategis kementerian atau lembaga atau Renstra K atau L. Jawabannya adalah B. Renja K atau L. Pembahasan. Perencanaan pengadaan barang jasa yang dananya bersumber dari APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara biasanya dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Renja K atau L, rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga. Renja K atau L adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh setiap kementerian atau lembaga untuk merumuskan rencana kerja dan alokasi anggaran untuk tahun berikutnya. Dalam proses ini, pengadaan barang atau jasa yang diperlukan oleh kementerian atau lembaga akan dimasukkan dalam rencana kerja dan anggaran mereka. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengadaan dilakukan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah disetujui dalam APBN. 8. Salah satu pelaksanaan kebijakan pengadaan untuk mendorong penggunaan barang atau jasa dalam negeri dan SNI yaitu dengan memberikan preferensi harga terhadap barang atau jasa yang memiliki tingkat komponen dalam negeri paling rendah A. 15%, B. 25%, C. 40%, D. 60%, E. 70%. Jawabannya adalah B. 25%. Pembahasan. Salah satu cara untuk mendorong penggunaan barang atau jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia atau SNI adalah dengan memberikan preferensi harga terhadap barang atau jasa yang memiliki tingkat komponen dalam negeri paling rendah sebesar 25%. Ini berarti bahwa dalam proses pengadaan, barang atau jasa yang memiliki tingkat komponen dalam negeri yang tinggi akan mendapatkan keuntungan kompetitif karena harganya lebih kompetitif dibandingkan dengan barang atau jasa impor atau yang memiliki tingkat komponen dalam negeri yang lebih rendah. Hal ini bertujuan untuk mendukung industri dalam negeri dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar nasional. 9. Salah satu kebijakan pengadaan barang atau jasa adalah A. Mendorong pemerataan ekonomi, B. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional, C. Melaksanakan pengadaan berkelanjutan, D. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang, E. Mengurangi birokrasi dalam proses pengadaan. Jawabannya adalah C. Melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Pembahasan. Kebijakan pengadaan barang atau jasa yang berkelanjutan mencakup upaya untuk memastikan bahwa pengadaan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam jangka panjang. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam proses pengadaan, seperti penggunaan barang atau jasa yang ramah lingkungan, dukungan terhadap inisiatif sosial, dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Melaksanakan pengadaan berkelanjutan adalah salah satu upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. 10.
Contoh pertentangan kepentingan pihak yang terkait pengadaan barang atau jasa adalah A. Pokja pemilihan bekerja secara profesional dan tidak merangkap sebagai penyedia. B. Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana. C. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang. D. Konsultan perencana bertindak sebagai pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada pekerjaan terintegrasi. E. Pejabat pembuat komitmen memiliki hubungan keluarga dengan salah satu penyedia barang atau jasa yang ikut dalam proses pengadaan. Jawabannya adalah D. Konsultan perencana bertindak sebagai pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada pekerjaan terintegrasi. Pembahasan. Contoh pertentangan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa adalah ketika seorang konsultan perencana yang seharusnya bertanggung jawab untuk perencanaan proyek tertentu juga terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada proyek yang sama. Hal ini dapat menciptakan konflik kepentingan karena konsultan tersebut dapat memiliki insentif untuk membuat perencanaan yang menguntungkan dirinya sendiri dalam peran pelaksanaan. Untuk mencegah pertentangan kepentingan, penting untuk memastikan bahwa peran dan tanggung jawab setiap pihak terkait dalam pengadaan barang atau jasa jelas dan terpisah. 11. Tunjangan bagi pegawai pengelola pengadaan barang atau jasa ditetapkan dalam A. PP nomor 11 tahun 2007. B. Perka BKN nomor 29 tahun 2007. C. PP nomor 19 tahun 2017. D. Surat keputusan atau SK Menteri Keuangan tentang tunjangan kinerja pengadaan barang atau jasa. E. Perka BKN nomor 39 tahun 2007. Jawabannya adalah E. Perka BKN nomor 39 tahun 2007. Pembahasan. Perka BKN nomor 39 tahun 2007, peraturan tersebut menetapkan tunjangan bagi pegawai pengelola pengadaan barang atau jasa. 12. Di dalam tahapan siklus manajemen rantai pasok, proses melakukan pencarian pasokan dan pengadaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan untuk memenuhi produksi yang dilakukan dengan penelusuran pasokan dan penyedia, pemilihan penyedia, pengiriman dari penyedia merupakan tahapan A. Plan, B. Source, C. Make, D. Deliver, E. Procure. Jawabannya adalah B. Source. Pembahasan. Tahapan dalam siklus manajemen rantai pasok yang mencakup proses pencarian pasokan dan pengadaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan produksi disebut tahapan source atau sumber. Tahapan ini melibatkan penelusuran pasokan, pemilihan penyedia, dan pengiriman dari penyedia untuk memastikan pasokan yang diperlukan tersedia untuk memenuhi kebutuhan produksi perusahaan. 13. Salah satu implementasi dari kebijakan pengadaan barang atau jasa dalam mendorong penggunaan barang atau jasa dalam negeri ialah A. Nilai paket pengadaan B atau PK atau JL paling banyak 2,5 miliar dicadangkan dan diperuntukkannya bagi usaha kecil. B. Mencantumkan produk barang atau jasa usaha kecil dalam katalog elektronik. C. Apresiasi industri kreatif termasuk HAKI untuk barang atau jasa produksi dalam negeri. D. Mewajibkan penyedia barang atau jasa untuk menggunakan bahan baku dan komponen dalam negeri jika tersedia di pasaran lokal. E. Menggunakan produk dalam negeri jika terdapat peserta menawarkan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling rendah 40%. Jawabannya adalah E. Menggunakan produk dalam negeri jika terdapat peserta menawarkan nilai TKDN ditambah nilai BMP paling rendah 40%. Pembahasan. Kebijakan tersebut mendorong penggunaan barang atau jasa dalam negeri dengan memprioritaskan produk-produk dalam negeri jika ada peserta yang menawarkan produk dengan nilai TKDN atau tingkat kandungan dalam negeri ditambah nilai BMP atau Benefit Multiplier Point paling rendah sebesar 40%. Ini bertujuan untuk memberikan insentif kepada produsen lokal dan mendukung ekonomi dalam negeri. 14. Pernyataan yang salah tentang penyesuaian harga pada kontrak tahun jamak yaitu A. Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan atau mata pembayaran tanpa kecuali. B. Jenis kontrak adalah kontrak harga satuan untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya.
C. Jenis kontrak berdasarkan waktu penugasan untuk jasa konsultasi. D. Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani. Jawabannya adalah A. Penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan atau mata pembayaran tanpa kecuali. Pembahasan. Penyesuaian harga satuan biasanya tidak berlaku bagi seluruh kegiatan atau mata pembayaran tanpa kecuali. Penyesuaian harga dapat diterapkan pada komponen-komponen tertentu dalam kontrak, tergantung pada ketentuan dalam kontrak tersebut. Hal ini dapat mencakup penyesuaian harga untuk beberapa komponen atau aspek pekerjaan tertentu, bukan seluruh kegiatan atau mata pembayaran. 15. Pokja Pemilihan UKPBJ Provinsi B melaksanakan tender pembangunan gedung perpustakaan dengan HPS sebesar 11.250.000.000. Maka untuk jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding yang ditetapkan Pokja adalah A. Jaminan penawaran maksimal 337.500.000 dan jaminan sanggah banding 112.500.000. B. Jaminan penawaran minimal 337.500.000 dan jaminan sanggah banding maksimal 112.500.000. C. Jaminan penawaran maksimal 112.500.000 dan jaminan sanggah banding 330.500.000. D. Jaminan penawaran minimal 112.500.000 dan jaminan sanggah banding maksimal 330.500.000. Jawabannya adalah A. Jaminan penawaran maksimal 330.500.000 dan jaminan sanggah banding 112.500.000. Pembahasan. Dalam proses tender, jaminan penawaran biasanya dikenal sebagai persyaratan untuk partisipasi dalam tender. Jaminan penawaran maksimal biasanya merupakan presentasi tertentu dari HPS atau harga perkiraan sendiri proyek. Jaminan sanggah banding adalah jaminan yang diajukan oleh peserta yang mengajukan sanggah banding terhadap hasil evaluasi tender. Jaminan sanggah banding biasanya lebih rendah dari jaminan penawaran. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat pejuang P3K!